Oke, selamat datang di GTV kami. Tentunya di ini episode baru ya, bincang dengan akademik, namanya Bincang Akademik. Di sini kebetulan yang jadi hostnya saya, Juliana Valks Maraharjo. Mungkin nanti di volume-volume setelah ini mungkin bisa beda orang ya. Tapi di sini dengan saya Julian, mahasiswa Manajemen Penilaian Properti angkatan 2019. Di sini saya sudah bersama Pak akademik, Aris, Pak ya. siapa? Pak Aris Kusanjoro, Pak Aris staf Kusanjoro. bidang kemahasiswaan DIP Sekolah Vokas UGM. Oke Pak, nih sebelum kita ngelanjutin nih Pak, mungkin kita bisa buka masker dulu ya Pak ya, karena ya biar enak aja visualnya. Karena udah vaksin belum Pak? Sudah 2 kali. Sudah ya, Alhamdulillah. dua kali dosis ya. Hari ini Ya, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Semoga adik sehat semua ya. Amin. Nah gini nih Pak, Ya. sekarang kini di Bincang Akademik Ya. kita mau tanya-tanya nih Pak seputar mahasiswa lagi, seputar beasiswa. Ya, Nah, gimana? jadi di sini Pak Aris kan orang akademik ya Pak ya. Ya. Jadi bidang udah kemahasiswaan, berapa ya. lama Pak di akademik? Di akademik sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun Pak Tapi di sini untuk ya. di kemahasiswaan masih Januari kemarin. Oh, jadi aktif Januari kemarin. Oh, Iya. di sininya 10 tahun tapi Iya. di bagian akademiknya baru Januari ini ya, Pak ya. Ya, maksudnya di kemahasiswaan. Oh, tim kemahasiswaannya baru Januari ini. tahun ini, ya. Oke. Ini Pak nih. Sebenarnya kita sini awalnya. Jadi ini aja Pak, dari ini aja deh. Seberapa banyak sih Pak beasiswa yang biasa ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan untuk mahasiswa khususnya nih DEB UGM nih di sekolah vokasi nih. Kalau untuk sekolah vokasi yang khususnya DIP itu sebenarnya tidak banyak. Yang banyak itu dari fakultas lain. Cuman kalau dari DIP itu ada beberapa yang ditarikkan, salah satunya adalah yang untuk terbaru adalah KIP. Kemudian ada lagi pengganti UKT, ada Paragon dan macam-macam. Itu iya. Iya. Jadi emang itu ya Pak ya. Kadang-kadang tuh persyaratan beasiswa tuh emang mengerucut gitu ya Pak ya. Soalnya saya kan juga masih mahasiswa. Maksudnya Iya. saya juga sering cari-cari beasiswa tuh emang kadang susah gitu Pak untuk cari beasiswa yang mahasiswa DEB atau sekolah vokasi itu bisa ikut apply beasiswa itu ya Pak. Emang gitu ya? Iya, karena memang persyaratan dari pemberi beasiswa itu kadang mahasiswa yang sudah menerima beasiswa tidak lagi diperbolehkan untuk mengajukan beasiswa seperti itu ya. Iya. Itu karena syarat dari mereka. Tapi kadang ada yang memang ada perusahaan yang syaratnya itu diperluas. Jadi yang sedang menerima tetap boleh karena prestasi. Oh, oke. Nah, terus gini Pak, mungkin buat mahasiswa baru nih yang baru sekolah, ini kira-kira soalnya kan saya juga pelamar juga ya Pak ya, Iya. salah satu pelamar beasiswa yang ada di sini. Nah, ini buat yang saya tahu itu persyaratannya tuh kebanyakan tuh itu mahasiswa semester 3. Ya. Ya kan Pak, gitu kan secara umum lah. Ya. Maksudnya kebanyakan. Nah, ini kalau buat mahasiswa baru tuh kira-kira ada nggak beasiswa yang bisa mereka apply langsung pas di semester 1? Kalau untuk khusus mahasiswa baru tahun angkatan 2021 adalah namanya KIPK kuliah. Itu untuk di DIP kalau nggak salah ada 65 mahasiswa yang mengajukan. Berarti per tahun ini ada 65 Per tahun, mahasiswa ya. Moga-moga nanti ya mengajukan KIPK. KIPK Itu beasiswa dari mana Pak berarti? dari Kemendikbud unggulannya. Kemendikbud. Bentuk beasiswanya? Nanti kalau nggak salah itu seperti wujudnya seperti uang. Uang berarti per semester atau per bulan Per atau? semester, Oh, per semester Ya, gitu. semoga tidak hanya 1 semester, semoga bisa berlanjut. Semoga bisa ya, berlanjut ya. Nah tuh buat mahasiswa baru tuh, kalau nggak mungkin anak-anak SMA ya Pak ya, Iya. yang kelas 3 mungkin yang mau daftar di sini, nah, ada beasiswa untuk mahasiswa baru Ya, tuh. kalau KIP lumayan kan, ya Pak ya. Kalau dari KIP kan sebenarnya dari semenjak SMA sudah ada. Oh, dari semenjak SMA udah ada. Jadi Sudah ada. maksudnya yang dari SMA bisa lanjut di kuliah bisa dilanjutkan Bisa ya. gitu. Kan Oh. kadang dari masa ada sarannya sudah pernah menerima mahasiswa belum dari KIP, sudah pun nggak apa-apa. Sudah pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Dilanjutkan berarti pas kuliah Pas dilanjutkan nggak angkatan apa-apa. pertama ini bisa mendaftar. Oh, Iya. nah. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya, beasiswa unggulan-unggulan yang biasa ditawarkan ke mahasiswa DEB sini apa aja Pak misalkan? Itu dari BI ada BRI Smart, ada Paragon, ada Telkom, Ada Telkom juga. Ya. Cuman syaratnya kan IPK minimal harus 3,5 kadang. Oh iya. Terus Itu ada, emang standarnya segitu ya Pak ya. Ada yang tanpa syarat, cuman nanti kalah prestasi ya. Nah itu Ya, makanya prestasi itu yang yang- mau mendaftar beasiswa tuh ya IPK biasanya tuh normalnya ya 3,5 lah ya Pak ya, Ya, 325 kalau- gitu ya. 325. Nah kayak gitu informasinya kita bisa cari di mana sih Pak? Kalau informasi bisa di-download dari Ditmawa atau di web sekolah vokasi. Nanti di situ ada formulir, kita download, nanti bisa
langsung kirim ke PIC prodi masing-masing. Oh, itu kalau itu kan formulir, maksudnya Ya. kita informasinya kita bisa tahu. Misalkan tadi kan ada BI, ada Telkom, ada dan lain-lain, itu kita cari tahu informasinya. Kalau beasiswa itu lagi buka tuh di mana? Di webnya Ditmawa atau di webnya sekolah vokasi. Oh, jadi di situ lengkap ya Pak ya? Maksudnya Kadang up to date ya. kita- Kadang-kadang iya. langsung ditawarkan pembukaan Iya, ini betul apa itu. namanya? Terus tanggalnya juga lengkap ya Pak ya? Tanggal lengkap, Pendaftaran dari persyaratan segini. juga lengkap ya. Oh, oke. Iya. Nah, terus tadi sedikit disinggung ya Pak ya, yang apa namanya? Kalau misalkan udah daftar beasiswa, terus alhamdulillah keterima gitu, bisa daftar beasiswa lain nggak, atau harus nunggu beasiswa yang sekarang tuh kelar Selesai, dulu? ya. Nah, Itu tergantung tergantung pemberi beasiswa. tergantung baru Iya, beasiswa ya. Sepertinya kadang ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Jadi kalau syarat utama itu biasanya sedang tidak menerima beasiswa. Iya, iya. Ya, nggih. Oh, nah, misalkan nih Pak nih, maaf Pak, misalkan saya iseng aja, Iya. misalkan cara kasarnya gini aja deh, saya tuh udah nerima beasiswa misalkan, Iya. tapi saya lihat ada beasiswa yang buka lagi nih, Iya. terus saya kayak iseng gitu, apa namanya, daftar kali aja keterima, maksudnya saya bodo amat kayak kalau yang udah dapat beasiswa bisa nggak boleh daftar lagi, tapi saya iseng daftar aja deh, itu gimana Pak, boleh nggak kayak gitu? Kalau iseng sih boleh, tapi kan kita nanti memprosesnya kita lihat di data semester kan kelihatan. Jadi mahasiswa itu sedang menerima atau tidak. Di situ kelihatan. Oh, iya. Sampai tahun berapa, sampai tanggal berapa dia menerima Oh iya, beasiswa. jadi Iya. ya ibaratnya kasih ke yang lain aja lah ya Pak ya. Iya, Gitu ya, Pak. seperti itu. Ya, Ya, toh. nanti kalau syukur-syukur ada yang biasa lain mau menerima. Iya, gitu. Berarti itu kelihatan semua ya Pak ya di Iya, semester ya, kalau semester. yang bersangkutan lagi menerima beasiswa apa gitu. Kelihatan Jadi di situ, jadi di bisa data. langsung seleksi sama sistem Iya. gitu ya Pak ya. Jadi tuh makanya nggak usah repot-repot. Kalau udah dapat ya udah satu aja dulu, betul, tunggu iya. selesai. Iya, betul. Itu ya Pak ya. Ya. Ya gitu Pak. Nah sekarang ini langsung mengerucut lagi nih buat mahasiswa di DEB khususnya ya, khususnya MPP, teman-teman kita yang mau daftar beasiswa itu yang tadi Pak, cara daftarnya tuh gimana Pak? Biasanya kalau kita udah nerima informasi nih, kayak misalkan BI aja, apa namanya, beasiswa BI, kita udah nerima beasiswa BI, persyaratannya ada formulir, surat rekomendasi dekan. Nah itu kita bisa dapat dari mana Pak? Kalau formulir bisa di-download di webnya DIB bisa, atau Webnya langsung DIB. di webnya Ditmawa langsung juga bisa. Berarti Nanti, formulirnya langsung ke Ditmawa, di-download dulu formulirnya. di-download, kemudian diisi. Setelah diisi dan dilengkapi persyaratan, dikirim ke PIC Prodi. Ke PIC. Oh, PIC, PIC oh, Prodi, person in ya. charge-nya prodinya. PIC Prodi Oke. masing-masing. Setelah nanti diterima PIC Prodi, kemudian dikirim ke saya. Nanti setelah saya terima, saya proses persyaratannya apakah lolos atau tidak. Kalau lolos nanti saya mintakan tanda tangan ketua departemen. Setelah itu kita kembalikan lagi kita buatkan surat rekomendasi. Setelah selesai kita kirim lagi ke PSI Prodi. Setelah dari PSI Prodi dikirim lagi ke mahasiswa, seperti itu. Oke, oh berarti coba saya rangkum ya Pak ya. Jadi kita download formulirnya di website betul. Ditmawa atau Iya. DEB. Setelah itu kita isi dengan Iya. lengkap sesuai apa yang ada di formulir itu. Iya, betul. Terus nanti kita kirimkan ke PSI person Prodi. in charge-nya di Iya. prodi masing-masing. Iya. Habis itu nanti langsung disalurkan ke akademik berarti Iya, ya, iya, lewat ke- email atau iya, apa ya. nanti Bener ya. bisa, Terus nanti di situ kan Pak Aris, Iya. mulai dari situ Pak Aris yang menangani, Iya, yang memproses, proses, ya. seleksi persyaratannya apakah sudah sesuai atau belum, Ya. lolos atau tidak. Nanti Ya. kalau lolos langsung diajukan ke dekannya ya berarti ya. Ke Kadep. Oh, ke Kadep, Kadep, kepala departemennya, nanti dimintakan tanda tangan bahwa Dan dibuatkan surat yang rekomendasi, bersangkutan ya. direkomendasikan untuk menerima beasiswa. Ya, betul, ya. Terus nanti baru dikembalikan ke mahasiswa lagi ya. untuk Diproses. di-upload di semester ya berarti Ya, ya. betul, ya. Oke, gitu teman-teman. Nah, sebenarnya gitu aja Pak. Mungkin ada informasi lain yang mau disampaikan ke teman-teman Kalau- di sesi ini bincang akademik ini. Kalau saya ya dari KPSN, kalau ada beasiswa monggo silakan untuk mendaftar. Nanti urusan untuk apa istilahnya persyaratan kita lihat dulu. Kalau syukur-syukur nanti ada beasiswa yang tanpa syarat. Nah, itu Pak yang ditunggu Jadi kita Pak. maksudnya- Jadi tinggal daftar aja gitu Tinggal Pak. daftar seperti itu. Jadi tidak dipersulit, mahasiswa mudah untuk mendapatkan beasiswa. Oke. Ya. Jadi gitu aja ya Pak ya. Ya, Oke, silakan. sekian dari kami, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Sama-sama. Semoga nggak bosan-bosan ya Pak ya. Nanti mungkin di episode Siap, selanjutnya ya. kita juga butuh narasumber lagi buat Insya tanya-tanya Allah. tentang akademik di DEB khususnya ya Pak ya. Ya. Apalagi jurusan kita MPP. Ya udah. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di bincang akademik selanjutnya. Bye bye.